kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada minggu pertama tahun yang baru ini. Kami bisa bersama-sama ada di tempat ini beribadah, memulai tahun yang baru dengan ibadah di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sungguh memberkati kami di tahun yang baru ini. Khususnya kami sebagai orang-orang percaya, di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, biarlah kami selalu menjadikan firman itu dasar hidup kami, menuntun kami. Firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sungguh memberikan tuntunan untuk kami tahu bagaimana kami harus hidup. Tuhan, kami ingin memulai tahun yang baru ini dengan selalu mengingat firman-Mu, memegang firman-Mu, hidup dalam firman-Mu, tinggal dalam firman-Mu. Kami serahkan waktu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah sekali lagi, kami siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Saya menyampaikan salam ya dari Sinode GKY. Happy New Year. Biarlah tahun yang baru ini sungguh memberkati hidup kita, senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, tema hari ini adalah tetap berpegang pada kebenaran, dan ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-12 hingga 17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah sampai sedemikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Ada orang yang rutin mengkonsumsi vitamin. Mungkin ada di antara saudara, saya termasuk di dalamnya. Saudara, ketika kita mengkonsumsi vitamin, kita melakukannya itu karena kita tahu manfaat jangka panjang vitamin itu untuk kesehatan jasmani kita. Kita mengkonsumsi vitamin, umumnya tidak berharap setiap kali ambil satu tablet atau satu kapsul, hari itu juga langsung merasakan kejutan, langsung adrenalin kita naik, atau langsung merasakan ada gairah baru atau kekuatan baru. Saya percaya umumnya kita tidak seperti itu. Setelah kita mengkonsumsi vitamin itu untuk manfaat jangka panjang, sekalipun waktu hari itu kita mengkonsumsi, sepertinya tubuh nggak merasa apa-apa. Tetapi saudara tidak akan mengatakan, oh vitamin ini nggak berguna. Karena hari ini kok rasanya tidak menimbulkan efek tertentu untuk diri saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berani mengatakan begini. Mengkonsumsi, tanda kutip, Alkitab, firman Allah, itu bekerjanya seperti kita mengkonsumsi vitamin. Saudara, ada orang mengharapkan Alkitab itu bekerja setiap kali memberikan kejutan, memberikan getaran, memberikan sentakan yang menaikkan adrenalin mereka setiap kali mereka membaca Alkitab atau mendengar Alkitab atau kitab suci dikhotbahkan. Bahkan saudara ada yang berpikir begini, wah hari ini Tuhan itu berbicara kepada saya. Saudara, kenapa? Karena wah firman itu menyentuh saya. Firman itu menyentakkan saya. Firman itu menguatkan saya. Wow, betul-betul Tuhan hari ini berbicara nih. Saudara, mungkin
itu bisa terjadi. Ya, ada kalanya bisa terjadi. Tetapi saudara tahu kan, tidak selalu demikian halnya. Kenapa? Sekali lagi saudara, karena manfaat Alkitab itu bekerjanya lebih seperti bekerjanya vitamin. Kita mengkonsumsi karena manfaat jangka panjang, yang akan memberikan efek yang bermanfaat untuk imunitas dan kesehatan jasmani kita, saudara. Supaya tidak mudah nanti terpapar oleh penyakit nih. Saya percaya demikian juga kehadiran Alkitab itu di dalam kehidupan kita. Saudara, pengertian ini akan menolong kita di dalam hal kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan dari Alkitab. Saudara, mungkin waktu kita membaca atau mendengarkan khotbah, kita tidak merasakan getaran itu. Kita tidak merasakan wow sentuhan. Kita tidak merasakan satu kekuatan baru langsung muncul. Tetapi saudara, jangan kemudian berkesimpulan bahwa, wah hari ini Tuhan gak berbicara pada saya. Gak ada gunanya Alkitab. Karena saya gak pernah merasakan getaran-getaran sentuhan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan topik tetap berpegang kepada kebenaran. Dan di sepanjang bulan Januari ini dan mungkin di sepanjang tahun, saudara gereja di tempat ini, GKI Palembang, ya akan mengarahkan jemaat untuk kemudian fokus kepada kebenaran kitab suci ini. Saudara, perikop yang kita baca hari ini, itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda. Banyak yang Paulus tuliskan di surat 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, salah satu yang Paulus tuliskan untuk anak rohaninya ini adalah berkaitan dengan kitab suci. Saudara perhatikan apa yang tadi kita baca di ayat 13 dan ayat 14. Tertulis seperti ini. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Saudara, ketika Paulus mengatakan ungkapan namun, hendaklah engkau, saudara tahu hubungan antara ayat 13 dan ayat 14 ada hubungan kontras. Artinya, Paulus menghendaki Timotius itu berbeda dengan orang zaman, orang jahat dan penipu yang begitu banyak dan bertambah. Termasuk di sekitarnya saat itu adalah para pengajar palsu. Mengajar dengan tujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Mereka jahat, mereka menipu. Nah, Paulus ingin Timotius, you jangan seperti mereka. Namun hendaklah engkau. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagi Timotius yang masih muda, berani hidup berbeda, menjalani hidup yang kontras dengan kemerosotan moral yang di sekitar. Setelah itu dikaitkan oleh Paulus dengan jelas sekali dengan ya tetap berpegang pada kebenaran. Setelah tekanan bagi Timotius sangat besar sekali, apalagi dia masih muda. Tekanan masyarakat sekitar, tekanan kuat dari dunia sekitar untuk dia kompromi, ikuti nafsunya, ikuti jalan dunia, sangat besar. Saya percaya tekanan itu bukan hanya tekanan yang dihadapi oleh Timotius di zaman itu. Tekanan itu juga saudara dan saya hadapi sampai sekarang. Ya bukan hanya anak muda, tapi kita yang mungkin sudah lebih tua saudara, kita pun juga sadar. Tekanan untuk kompromi begitu luar biasa sekali. Tantangan muncul bukan hanya tantangan yang menyerang iman Kristen, bukan hanya itu. Tapi tantangan adalah, saudara bagaimana cara berpikir dan cara hidup di sekitar kita itu. Sudah memberikan satu atmosfer sekularisme yang bisa sangat mempengaruhi akan hidup kita. Tanggal 1 Januari yang lalu, saudara di Jakarta, kebaktian ibadah tahun baru se-GKY di Jabodetabek, saya berkhotbah di Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan khususnya saya mengambil tema, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah sebelum Paulus mengatakan itu, Paulus berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia bukan bicara tempat, dunia bukan bicara orangnya, tetapi dunia bicara tentang way of thinking. Satu sikap dan nilai-nilai dari banyak orang di dunia yang beranggapan Allah nggak perlu. Nggak ada tanggung jawab kita pada Allah. Nggak ada kekekalan di masa depan. Nah saudara, kita harus hati-hati nih dengan cara berpikir seperti ini. Nah, bagaimana cara menangkal ini? Paulus katakan di Roma pasal 12. Barui pikiranmu. Nggak ada jalan lain saudara. Nah kita melihat di dalam ayat 14 tadi, saudara di tengah-tengah masa hidup yang penuh tantangan dan kesulitan,
Timotius diminta untuk apa? Tetap berpegang pada kebenaran. Yang telah dia terima, dia pelajari dan dia yakini. Ini senjatanya. Saudara, kata kebenaran sebenarnya nggak ada, terus terang dalam bahasa asli Alkitab. Terjemahan Alkitab Indonesia menambahkan, tapi saya percaya penambahan ini tidak salah. Kenapa? Karena memang apa yang Paulus mau sampaikan itu adalah sesuatu yang nanti berkaitan dengan kebenaran. Saudara, terjemahan bahasa Inggris salah satunya menerjemahkan bukan dengan kebenaran, tetapi menerjemahkan dengan kata what. But as for you, continue in what you have learned. Apa yang kau telah pelajari dan apa yang kau telah yakini. Jadi kata kebenaran sebenarnya tidak ada. Tetapi sekali lagi saya katakan, Alkitab terjemahan Indonesia tidak salah menambahkan kata itu. Kenapa? Karena memang ini bicara kebenaran, bicara ajaran yang benar, dan kebenaran itu berkaitan erat dengan kitab suci. Karena setelah ayat 14, Paulus lanjut ayat 15. Paulus ingatkan Timotius, ingatlah, dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau dan keselamatan melalui iman pada Kristus Yesus. Dari sejak kecil, saudara Timotius sudah diajari oleh mamanya, oleh ibunya, Eunike, dan oleh neneknya Lois, diajari firman Tuhan. Dan kitab suci ini memberi hikmat pada Timotius sampai akhirnya menemukan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bicara tentang kitab suci di ayat 15, dilanjutkan lagi ayat 16. Paulus katakan begini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Saudara, kata diilhamkan itu punya arti dihembusi nafas oleh Allah. Saudara ingat waktu Adam diciptakan, waktu diciptakan pertama itu belum hidup kan. Lalu kemudian Allah mengembuskan nafas hidup, Adam jadi hidup. Saudara, analogi ini dipakai untuk Alkitab. Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi kita tetap percaya pimpinan Tuhan ada. Tetapi Tuhan bukan sekedar cuma memimpin para penulis Alkitab untuk menulis. Tetapi tulisan yang mungkin orang anggap, oh ini tulisan mati ini, ditulis manusia. Padahal datangnya dari Allah. Tapi di sini dipakai gambaran apa? Diilhamkan, diembusi nafas oleh Allah. Sehingga ini seperti Adam jadi hidup. Maka kitab suci itu jadi hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan memang bicara kitab suci pada saat itu. Pada saat Paulus menuliskan surat 2 Timotius ini. Memang masih bicara perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Tetapi nanti di kemudian hari, bagaimana perjanjian baru ditambahkan pada perjanjian lama ini. Dan inilah yang kita kemudian kenal sebagai seluruh kitab suci ini. Saudara, apa yang berasal dari Allah, itu punya otoritas. Sekalipun ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Tetapi karena diilhamkan, diembusi nafas oleh Allah. Jadi saudara, Allah secara pribadi itu berbicara melalui kitab suci ini. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan dari perkataan atau nasihat Paulus kepada Timotius anak muda ini. Ya, beberapa pelajaran rohani. Beberapa pelajaran rohani. Terkait dengan dia memberi perintah ini. Tetap berpegang pada kebenaran. Saudara, apa saja yang kita bisa pelajari? Pertama, saudara Paulus ingatkan Timotius. Enggak cukup hanya menerima dan meyakini kebenaran kitab suci. Tetapi Timotius, termasuk kita nih, juga harus berpegang pada kebenaran itu. Saudara, menerima dan meyakini itu satu hal. Tapi itu tidak identik dengan berpegang kepada kebenaran itu. Ada orang menerima kitab suci firman Allah, oh iya saya terima. Engkau meyakini kitab suci firman Allah, oh saya yakin. Tapi belum tentu berpegang pada kitab suci. Saudara, istilah atau kata kerja berpegang itu, saudara punya arti continue in, remain in. Ya, tetap hidup di dalamnya, tetap tinggal di dalamnya. Jadi saudara, dua hal yang berbeda. Paulus bersyukur Timotius itu dari sejak kecil itu sudah menerima dan meyakini kitab suci. Oh puji Tuhan. Tapi Paulus tidak ingin dia berhenti sampai di sana. Paulus ingin supaya apa? Ya tetap berpegang pada kebenaran ini. Engkau tetap berada di dalamnya. Engkau terus tinggal di dalamnya. Diminta tetap setia. Terus pegang itu. Hidupi itu. Jadikan itu sebagai pedoman di dalam hidupmu. Jangan biarkan seorang pun menggoyahkan engkau di dalam keyakinan ini. Jadi saudara perhatikan,
Paulus itu bicara kitab suci, kebenaran kitab suci, sebagai firm foundation, sebagai fondasi yang kokoh untuk hidup di masa yang penuh tantangan dan masa yang penuh kesulitan ini. Panggilan bagi Timotius bukanlah menemukan cara baru. Panggilan bagi Timotius bukanlah menemukan strategi baru. Panggilan bagi Timotius bukan menemukan cara pemikiran baru untuk melawan godaan dunia ini. Tapi Paulus kembali pada hal yang sangat mendasar. You tetap berpegang pada kitab suci atau tidak. Ini kunci. Orang jahat dan penipu makin bertambah jahat. Namun hendaklah engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang makin jahat dan bobrok, pegangan yang diperlukan adalah kebenaran kitab suci ini. Supaya kita tidak terhanyut ikut arus. Jikalau tidak membiarkan diri kita di bawah pengaruh kitab suci ini, kita akan berada di bawah pengaruh masyarakat berdosa kita. Dan dampaknya itu sangat kuat sekali. Dampak dengan tekanan kepada materialisme, hedonisme, hidup bagi diri sendiri, kepuasan instan. Saudara, way of thinking, cara berpikir dan cara hidup seperti ini. Jujur, saudara, dan saya hadapi sebagai tekanan kuat. Apa yang dipertontonkan di televisi, di film, di novel, di drakor, di buku-buku, apa yang dipertontonkan? Cara berpikir dunia sekitar kita ini. Mazmur 119 ayat 11 berkata begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa engkau. Saudara, apa yang disimpan ini bukan hanya sekedar dihafal. Tapi apa yang disimpan ini betul-betul dipegang, dihidupi. Dengan tujuan apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, saudara, yang kita bisa dapatkan adalah begini. Tidak cukup hanya mengandalkan orang lain mengajarkan kebenaran kitab suci. Tetapi Timotius, termasuk kita nih, sendiri harus hidup, harus tinggal di dalam kebenaran itu. Saudara, Paulus berkata begini kepada Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, Paulus ingatkan Timotius, engkau pernah punya orang-orang yang mengajari kamu. Termasuk di dalamnya tentu Rasul Paulus, karena ini anak rohaninya. Termasuk tentunya mamanya Timotius, Eunike. Neneknya Lois yang disebut di dalam bagian Alkitab yang lain. Ada para pengajar-pengajar yang pernah mendidik Timotius tentang kebenaran itu. Paulus katakan ingat mereka. Bersyukur atas mereka ini. Saudara, mengingat itu membuat kita bersyukur untuk orang-orang yang berdedikasi ini. Mungkin kalau kita jadi anggota satu gereja, kita bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan, rohaniwan ataupun mungkin majelis-majelis yang masih mengajari kita firman. Bukan mengajari kita pendapat sendiri. Bukan mengajari kita teori psikologi. Bukan mengajari kita teori politik. Tetapi mengajari kita firman. Kita bersyukur. Saya sampai sekarang selalu mengingat dua pendeta di gereja asal saya di Surabaya. Saya dari sejak muda datang ke gereja itu, mendengar khotbah, ikut Bible study dari dua pendeta ini. Saya sampai sekarang merasakan dampaknya untuk hidup saya dan saya bersyukur. Bersyukur untuk mereka. Nah, Paulus minta pada Timotius, ingat mereka ini. Thank you untuk mereka ini. Tapi perhatikan, saudara, Paulus tidak minta untuk Timotius, ya tetap terus bergantung pada mereka. Saudara, nggak mungkin kan, kenapa? Rasul Paulus satu waktu akan meninggalkan Timotius, mati. Mamanya, neneknya juga akan mati. Saudara, kita boleh dan masih perlu orang lain mengajar kita betul. Tetapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat nih, kita tidak diminta untuk hanya bergantung pada orang lain. Bagaimanapun hebatnya orang itu. Saudara, menyedihkan kalau ada orang akhirnya meninggalkan iman Kristen karena apa? Karena pendetaku udah mati. Orang pengkhotbah favoritku udah mati. Sudah nggak ada. Seolah-olah dia merasa bahwa karena nggak ada orang-orang ini, nggak ada yang bisa mengajari aku kebenaran lagi.
Saudara, saya percaya itu satu pengingatan yang tidak benar. Ya ingat Paulus memulai ayat 14 itu dengan kalimat ini kan. Namun, hendaklah engkau. Ini bicara pribadinya Timotius. Engkau yang harus berpegang. Bukan orang lain berpegang untuk engkau. Bukan orang lain melakukan untuk engkau. Bukan juga mamamu, bukan juga nenekmu. Tapi engkau. Saya mengingatkan gak cukup. Kita ini cuma mengandalkan orang lain mengajarkan kebenaran itu kepada kita. Tapi kita sendiri perlu. Mazmur 119 ayat 9, ayat yang mungkin cukup banyak anak muda sering baca atau mungkin hafalkan, berkata begini. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni? Dengan berpegang pada firman-Mu. Saudara, orang muda ini punya tanggung jawab pribadi untuk menjaga kelakuannya supaya tetap murni. Dia nggak bisa berkata orang lain yang jaga untuk aku. Mamaku yang jaga untuk aku, nenekku yang jaga untuk aku. Enggak. Engkau yang harus jaga dirimu. Dan jaganya bagaimana? Dengan berpegang pada firman-Mu. Sudah tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk dia. Orang lain hanya bisa mengingatkan, orang lain hanya bisa mengajarkan. Tetapi orang muda itu sendiri harus menghidupi firman itu. Jadi saya rindu kita di tahun yang baru ini punya komitmen kuat. Mari kita tidak hanya mengandalkan orang lain mengajari kita kebenaran. Tapi mari kita cari sendiri, hidupi kebenaran itu, pegang kebenaran itu. Sehingga kita bisa hidup berbeda dan berkenan padanya dan jadi berkat. Terakhir, pelajaran terakhir yang kita dapatkan dari nasihat Paulus ini adalah seperti ini. Saudara tidak boleh puas hanya karena pernah mengenal dan berpegang pada kebenaran kitab suci di masa lalu. Tetapi Timotius, termasuk kita, harus terus-menerus berpegang pada kebenaran itu di sepanjang kehidupan yang dijalani. Paulus berkata seperti ini kepada Timotius. Ingatlah, dari sejak kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara, ketika Paulus mengatakan ini, Paulus ingin supaya Timotius sadar, engkau sudah diberkati dari sejak kecil. Kitab suci ini memberi hikmat kepadamu. Kitab suci ini menuntun engkau menemukan keselamatan dalam Kristus. Engkau tahu itu dari sejak kecil. Engkau tahu manfaat itu. Maka Timotius diminta untuk apa? Jangan berhenti. Jangan berhenti. Untuk mengenal kitab suci yang sudah dia kenal dari sejak kecil. Jadi Timotius, saudara, diingatkan bahwa pengenalannya akan kitab suci membuat dampak pengaruh untuk hidupnya. Di kemudian hari, dan Paulus ingatkan itu. Itu loh. Kenapa? Dari sejak kecil engkau dituntun ini. Saudara, yang saya ingin ajak saudara dan saya renungkan adalah begini. Jangan sampai pergaulan dengan firman itu cuma nostalgia indah masa lalu. Tetapi tidak menjadi kenyataan di masa sekarang hidup kita. Saya cukup sering mendengar orang berkata begini. Waktu dulu saya masih muda. Waktu dulu saya masih mahasiswa. Wow, saya cinta Tuhan. Saya baca Alkitab. Setahun berapa kali saya baca. Saya rajin ikut Bible study. Setelah nostalgia indah masa lalu, oke, tidak salah. Tapi pertanyaan penting adalah begini. Bagaimana masa sekarang? Paulus tidak ingin Timotius itu berhenti cuma mengingat, oh waktu kecil nih. Waktu aku masih muda nih. Aku belajar dan menghidupi kebenaran itu. Tapi Paulus ingin supaya apa? Firman itu tetap dia hidupi sepanjang hidupnya. We never outgrow the word of God. Kita tidak akan pernah bisa melampaui kebenaran firman Tuhan, merasa lebih tinggi dari firman. Maka saya ingatkan, Yesus pernah berkata begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti kita perlukan untuk makanan harian kita. Firman itu digambarkan seperti roti rohani untuk makanan rohani harian kita.
Ini Yesus yang mengatakan itu. Maka kita butuh firman itu sebagai firman rohani kita. Saudara, bulan lalu saya itu mengunjungi seorang yang sudah tua. Usianya 93 tahun. Tapi pikiran masih tajam. Kesehatannya memang menurun, tetapi umumnya oke lah. Meskipun dia sudah hindari keluar rumah, ya, dan hanya stay di rumah. Saya bicara dengan dia sebagai seorang yang berusia 93 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana kehidupan sehari-harinya Bapak di masa tua ini? Sudah dia berkata begini, hal yang menyentuh saya. Dari dulu saya muda, selalu saya bangun pagi, jam 4, jam 5. Dan selalu saya saat teduh, dia tunjuk kursi di mana dia biasa duduk, di sana. Dan saya berdoa untuk gereja, untuk orang-orang Kristen yang saya kenal. Sampai sekarang, saya masih lakukan itu. Wow, umur 93. Dia katakan, setiap hari ya saya bangun seperti biasa, jam 4, jam 5. Saya baca firman Tuhan. Saya berdoa untuk orang-orang hamba Tuhan, kenalan, keluarga, anggota gereja. Dia katakan, dari sejak muda saya lakukan itu. Dan saya tetap lakukan. Setelah dikasih oleh Tuhan, Paulus itu mengatakan di ayat 16, firman Tuhan atau kitab suci bukan hanya diilhamkan loh. Tapi Paulus juga berkata, bermanfaat. Bermanfaat, profitable. Justru karena inspirasi Alkitab, pengilhaman Alkitab, itulah menjadi dasar untuk kegunaannya. Kalau bukan datangnya dari Tuhan, tidak akan ada gunanya. Firman itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita beranggapan keliru. Kita beranggapan, firman Tuhan itu, mengekang saya, membatasi saya. Saya nggak bisa bebas. Saya nggak bisa menikmati apa yang saya maui. Firman Tuhan itu membuat saya nggak happy ini. Tanpa sadar seringkali kita bisa berpikir seperti itu. Kita merasa, Tuhan itu tidak suka aku happy. Maka diberikan firman, memberikan larangan, supaya saya tidak berbuat ini, berbuat itu. Tapi saya cuma ingin menekankan, saudara yakinilah. Kalau firman itu diilhamkan Allah, itu profitable. Kalaupun itu firman yang keras menegur dosa kita, tetap itu profitable. Karena Tuhan ingin kita kembali ke jalur yang benar. Saudara, kalau kita mengerti ini, maka kita menghargai apa yang Paulus tuliskan di sini. Saudara, kalau baca ayat 16 baik-baik, Paulus itu membagi dua kategori manfaat Alkitab. Pertama, terkait dengan ajaran. Ya, kitab suci itu bermanfaat itu apa? Mengajar pertama. Mengajari kita kebenaran. Mengajari tentang siapa Allah, siapa Yesus. Mengajari kita tentang pernikahan. Mengajari kita tentang pergaulan. Mengajari kita tentang bagaimana menggunakan uang. Mengajari kita bagaimana hidup berintegritas. Mengajari kita tentang bagaimana melayani dan sebagainya. Mengajar. Dan kedua, menyatakan kesalahan. Memberitahu kita, kalau ada ajaran tertentu salah, atau pandangan tertentu keliru, Alkitab itu memberikan satu arahan. Ini loh jangan ikuti, karena ini keliru nih. Saudara, teologi yang benar, itu seringkali orang anggap itu teoritis, nggak perlu. Tapi bagi saya, saudara, teologi yang benar itu penting. Kenapa? Karena itu membawa arah hidup kita ke arah yang benar. Maka dalam khotbah saya tanggal 1 Januari saya katakan, kenapa Paulus berkata begini? Janganlah menjadi serupa dengan dunia, penangkalnya apa? Perbarui pikiranmu. Kenapa Paulus nggak berkata, perbaiki tingkah lakumu. Perbarui tingkah lakumu. Lakukanlah hal ini, hal itu. Kenapa Paulus mulai dengan berkata apa? Perbarui dulu. Be transformed in the renewing of your mind. Kenapa? Karena dimulai dari sini. Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Yang kedua, Paulus ingatkan, kitab suci bermanfaat untuk kelakuan. Memperbaiki kelakuan, kalau kita tahu itu salah, diingatkan, ditegur, dikoreksi, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seperti guru yang mentraining kita. Seperti seorang pelatih olahraga mentraining anak buahnya supaya menjadi olahragawan yang baik. Di sini dipakai istilah itu.
men-training kita, melatih kita hidup benar itu bagaimana. Setelah itu manfaat kitab suci. Maka Paulus ingatkan Timotius, you perlu ini. You perlu ini. Jadi tujuan diberikannya kitab suci, saudara, tidak hanya untuk kita mengerti dan tahu doktrin yang baik. Tapi kitab suci sebagai alat anugerah Tuhan mengubah hidup kita. Saya setuju ada orang berkata begini, kitab-kitab lain diberikan untuk informasi bagi kita. Tapi kitab suci diberikan untuk transformasi kita. Maka ayat terakhir yang tadi kita baca, ayat 17 berkata begini, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya senang sekali dengan ayat ini karena kata diperlengkapi itu bukan cuma sekedar sebagian diperlengkapi atau diperlengkapi separuh, tidak. Tetapi kata diperlengkapi di sana itu punya arti, yuk diperlengkapi sepenuhnya. Dalam hidup pergaulan, dalam hidup pernikahan, dalam hidup bagaimana menggunakan uang, dalam hidup melayani. Prinsip-prinsip ini membawa kita kemudian bisa melakukan perbuatan baik. Ayat ini diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia masa kini dengan kalimat ini. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat diperlengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Saudara, kita mempelajari kitab suci bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan kita dan nanti kalau berdebat dengan orang kita bisa menang karena kita tahu kitab suci, bukan. Tapi kita belajar kitab suci supaya tahu bagaimana kita menjalankan pekerjaan Kristus di dalam hidup kita. The better we know the word. Semakin baik kita mengenal firman. Saya percaya semakin baik kita ini dimampukan untuk hidup bagi Allah dan bekerja bagi Allah. Paulus berkata kepada Timotius, orang jahat dan penipu makin bertambah. 2000 tahun sudah lewat. Apakah kemudian kita berani berkata, keadaan kita saat ini, zaman kita saat ini lebih baik dari zamannya Timotius? Mungkin di beberapa aspek kita katakan, oh iya lebih baik. Dulu nggak ada internet, sekarang ada internet. Dulu komunikasi terbatas, sekarang komunikasi global sekali. Betul. Tetapi kalau sudah membaca tulisan Paulus di 2 Timotius pasal 3. Tadi kita membaca mulai 12 sampai 17. Tapi sudah coba dengar apa yang Paulus tulis. Mulai ayat 1, Paulus mengatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu ayat 1 sampai 5. Paulus katakan kepada Timotius, ini loh zamanmu. Saya percaya tidak ada satupun kita yang berani mengatakan keadaan kita sekarang jauh lebih baik dari zamannya Timotius 2000 tahun yang lalu. Apa yang dituliskan tadi di ayat 1 sampai 5 itu sudah kenyataan yang kita lihat di masyarakat kita. Manusia makin mencintai dirinya dan banyak yang jadi hamba uang. Demi uang rela korbankan apapun termasuk kebenaran. Paulus ingin, jangan. Namun hendaklah engkau. Sudah artinya begini kalau saya boleh akhiri renungan firman Tuhan hari ini. Sudah zaman atau masa ini tidak akan jadi lebih baik. Tetapi umat Kristen dapat menjadi orang yang lebih baik. Bahkan di masa yang sulit. Harus berani kita memisahkan diri dari hal yang salah. Mengabdikan diri pada hal yang benar. Dan marilah kita terus berpegang pada firman Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati renungan firman-Mu hari ini. GKI Palembang
menjadikan firman itu seperti pelita bagi kaki kami, itu sebagai tema. Untuk bulan ini bahkan jadi tema yang mau menuntun jemaat Tuhan sepanjang tahun ini dan bahkan seterusnya. Untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam firman. Jadi orang-orang yang bukan hanya menerima dan meyakini kebenaran kitab suci, tetapi menghidupi kebenaran itu. Jadi orang-orang menyadari tidak cukup hanya mengandalkan orang lain mengajarkan kebenaran, tetapi diri sendiri menghidupi firman, berpegang pada firman. Gereja Tuhan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak hanya puas dengan nostalgia indah masa lalu. Dulu pernah sungguh cinta Tuhan. Dulu pernah cinta firman. Tapi engkau rindu jemaatmu ada jemaat yang bukan bernostalgia indah masa lalu. Tetapi jemaat yang berani melihat kenyataan hidup masa kini. Karena memang kami sadar Tuhan, tidak ada satu momen pun di dalam hidup kami. Kami berani berkata kami tidak butuh kebenaran itu. Seperti yang Yesus ajarkan, manusia bukan hidup dari roti saja. Roti itu kami perlu Tuhan. Untuk harian kami, makanan kami. Tapi Yesus mengingatkan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Membawa kami menyadari kami butuh firman itu. Biarlah Tuhan semangat tetap berpegang pada kebenaran. Menjadi semangat hidup kami. Sebagai orang percaya. Berkati renungan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.